Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi, izinkan saya perkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Dini Agustin Muksri, sebagai moderator, Farah Alifatur Rahman sebagai pemateri pertama, Firda Oktaviola sebagai pemateri kedua. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu aktivitas pembelajaran menggunakan LKS, media pembelajaran, dan alat peraga. Materi pertama materi pertama saya persilahkan. Baik, materi pertama itu ada lembar kerja peserta didik. Nah, pengertian lembar peserta didik merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang berperan penting dalam pembelajaran. LKPD atau yang biasa disebut LKS itu merupakan dua hal yang sama, yaitu berupa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. Lembar peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Next. Di sini kita ada mengutip dua sumber pengertian LKPD menurut Prastowo 2015 halaman 204 menyatakan bahwa LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua itu menurut Trianto pada tahun 2012 halaman 222, LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKPD dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen ataupun demonstrasi. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pengertian tadi bahwa LKPD merupakan bahan ajar untuk dapat lebih mengaktifkan peserta didik, memudahkan peserta didik berlatih dan memahami materi, serta memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Next. Menurut Prastowo 2015 halaman 205 sampai 206 menjelaskan bahwa LKPD itu mempunyai setidaknya 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dan yang keempat, untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Next. Jenis-jenis LKPD. Nah, jadi ada 2 jenis LKPD, yaitu yang pertama ada LKPD eksperimen, yang kedua ada LKPD non-eksperimen. LKPD eksperimen itu merupakan lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan. Sistematika LKPD umumnya terdiri dari judul, pengantar, tujuan, alat bahan, langkah kerja, tabel pengamatan, dan pertanyaan. Sedangkan LKPD non-eksperimen itu berupa lembar kegiatan yang menuntut siswa melakukan kegiatan diskusi suatu materi pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang disebut DART atau Direct Activity to Relate to the Textbooks. DART itu dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan teks atau wacana. Ada 2 jenis DART, yaitu model reconstruction dan model analisis. Next. Selanjutnya ada next. Contoh dari LKPD eksperimen. Nah, berikut adalah contoh
dari LKPD eksperimen, di mana lembar kerjanya memuat beberapa unsur, yaitu ada topik, kelas, kegiatan, konsep. Selanjutnya, karena merupakan eksperimen, maka ada alat atau bahan yang digunakan. Next. Selanjutnya, ada cara kerja, dan ada hasil pengamatan atau diskusi, serta kesimpulan. Selanjutnya, ada contoh LKPD non-eksperimen. Nah, beberapa unsur yang terdapat di dalamnya itu seperti ada topik, kelas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, cara kerja, dan cara kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Firda. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu media pembelajaran. Menurut Hirudin dan kawan-kawan 2008, media atau alat adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang sudah dirumuskan. Sedangkan menurut Rita, 2009, media atau alat dalam pengajaran melalui simulasi dari inti pengajaran yang disampaikan, baik secara deskriptif maupun demonstrasi, yang tentunya ini menandakan pada fungsinya sebagai pesan serta dalam konteks media pembelajaran bagi anak usia dini. Media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi murid atau peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam pembelajaran IPA. Pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Misalnya, peristiwa atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret. Misalnya, untuk menyampaikan bahan pembelajaran IPA di SD tentang organ tumbuhan. Guru dapat membawa tumbuhan langsung ke dalam kelas sebagai medianya. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat memotivasi belajar siswa, sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Dan yang terakhir, media pembelajaran memiliki nilai praktis, yaitu pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, media dapat mengatasi batas ruang kelas, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan lingkungannya. Media dapat menambahkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat, serta media dapat membangkitkan motivasi dan meningkatkan siswa untuk belajar lebih baik lagi. Yang ketiga, jenis media pembelajaran. Yang pertama, media auditif, yaitu media pengajaran yang hanya menggunakan kemampuan dalam bentuk suara, seperti radio, piringan audio. Yang kedua, media visual, yaitu media pengajaran yang hanya menggunakan gambar diam, seperti foto, gambar, film rangkai, film bingkai. Dan ada juga media visual, media audio visual, yaitu media yang mempunyai dua unsur, yaitu suara dan gambar. Media pembelajaran di SD, yaitu pertama media konkret atau media nyata, yaitu kata benda atau kata yang menamakan benda dan benda tersebut dapat dilihat dan juga diraba. Bentuk nyatanya berupa nama diri atau nama zat.
seperti magnet, batu, kursi, dan pohon. Yang kedua, lingkungan alam. Contohnya seperti siswa mengamati pertumbuhan bunga. Yang ketiga, carta slide film. Contohnya adalah film-film binatang di seluruh dunia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, yaitu materi ketiga, itu alat peraga yang akan saya jelaskan. Next, PPT. Pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. Alat peraga mengubah materi ajar yang abstrak menjadi konkret dan realistik. Penyediaan perangkat alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa belajar sesuai dengan tipe siswa belajar. Dalam proses pembelajaran, alat peraga digunakan dengan tujuan membantu guru agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Next. Fungsi alat peraga. Menurut Nana Sujana 2002 halaman 99, adapun fungsi alat peraga dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kedua, penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, alat peraga dalam penggunaan integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Yang keempat, alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan sekedar pelengkap. Yang kelima, alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang keenam, yang ketujuh, penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Selanjutnya, alat peraga dalam pembelajaran, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, alat peraga 2 dan 3 dimensi, bagan, grafik, poster, gambar mati, peta datar, peta timbul, global, papan tulis. Yang kedua, alat peraga yang diproduksikan, misalnya seperti film, slide, dan film strip. Baik, hanya itu materi yang dari kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan Materi moderator. Baiklah, kepada Saudari Kurnia Noviani, dipersilakan. Saudari Kurnia Noviani, persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Kurnia Noviani sedikit menambahkan materi tentang fungsi alat peraga. Nah, berdasarkan fungsi yang telah disampaikan oleh kelompok, di sini saya sedikit menambahkan. Yang pertama, fungsi alat peraga terutama untuk membangkitkan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, fungsi alat peraga untuk menyajikan materi ke dalam bentuk yang lebih konkret. Siswa pada tingkat yang lebih rendah akan lebih memahami dan mengerti apa yang diajarkan. Selanjutnya, dengan alat peraga, siswa akan menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan benda-benda di sekitarnya. Dan penggunaan alat peraga memungkinkan konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret. Dan yang terakhir, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, serta mempercepat proses pembelajaran atau menangkap pengertian. Mungkin sekian tambahan dari saya, moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Kurnia Noviani. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan moderator. Pada Saudara Indra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indra dengan NIM 1912-9025. Di sini saya ingin menambahkan materi mengenai tujuan penyusunan LKPD dan manfaat dari LKPD itu sendiri. Yang pertama itu dulu kita masuk pada tujuan penyusunan LKPD.
Ada 4 tujuan penyusunan LKPD. Yang pertama yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu menjadikan peserta didik lebih mandiri. Dan yang keempat itu meringankan tugas peserta didik dalam meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penggunaan LKPD dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam mengembangkan keterampilan proses dalam pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima ialah membantu peserta didik memperoleh informasi atau pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari. Mungkin itulah sedikit tambahan materi dari saya mengenai tujuan dan manfaat dari penyusunan LKPD dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Indra. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan, moderator. Oh baik, silakan kepada Widi. Sebelumnya mohon izin off-cam karena jaringannya sedang tidak baik. Saya ingin menambahkan terkait kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa media pembelajaran itu sangat berperan untuk menentukan keberhasilan dari proses belajar mengajar. Untuk itu perlu kita menyusun media pembelajaran itu sesuai dengan kriteria yang tentunya sudah ditetapkan. Adapun kriteria yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan media pembelajaran tersebut, yang pertama haruslah sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena hal ini bertujuan agar media pembelajaran ini sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ini juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Mengingat tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui media pembelajaran, terkadang kita harus menyajikan konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum baru kemudian disertakan penjelasan. Nah, tentunya ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. Dan media pembelajaran yang dipilih hendaknya harus diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. Yang kedua, pemilihan media itu haruslah praktis, luas, dan media itu dapat bertahan lama. Ya, memang media pembelajaran itu tidak harus dipilih dengan yang berbasis teknologi ataupun yang harganya mahal, tapi pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang ada di lingkungan itu menurut saya lebih efektif jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang selanjutnya, kriteria itu guru harus mampu dan terampil dalam menggunakan media. Sehingga apapun media yang dipilih guru itu harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran itu sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran itu. Nah, keterampilan penggunaan media pembelajaran ini nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu berpikir terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang selanjutnya, kriteria keempat, pengelompokan sasaran. Mengingat bahwa kelompok belajar dalam siswa itu sifatnya heterogen, antara kelompok satu maupun kelompok yang lain, untuk itu pemilihan media pembelajaran tapi tidak dapat disamaratakan. Memang untuk media pembelajaran tertentu yang sifatnya universal atau masih umum penggunaannya, untuk yang lebih khusus ke masing-masing kelompok, kita harus mempertimbangkan pemilihan media tertentu
agar dapat digunakan untuk masing-masing kelompoknya. Nah, yang selanjutnya kriteria dari segi mutu teknis. Jadi pemilihan media yang akan kita gunakan itu harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak boleh asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Sebab tiap produk yang dijadikan media pembelajaran itu tentu harus memiliki standar tertentu agar media kita itu layak digunakan. Sebab jika produknya itu memiliki standar khusus guru, harus mampu menentukan standar produknya itu harus digunakan untuk baru bisa digunakan untuk media pembelajaran. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, moderator. Oh, baik, terima kasih kepada saudari Widi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak, kita cukupkan 3 penambahan materi. Kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada saudari Fitri Kasusanti, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Coba kelompok penyaji jelaskan apa saja karakteristik dari alat peraga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Fitri. Saya ulang kembali pertanyaannya, yaitu jelaskan karakteristik dari alat peraga. Apa itu, saudari Fitri? Baik, terima kasih. Iya, moderator. Baik. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Maaf, bisa diulang? Izin bertanya, moderator Mila. Oh ya, kepada saudari Mila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Nah, di sini saya ingin bertanya. Nah, untuk menyusun perangkat pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik, tentu ada langkah-langkah dalam mempersiapkan LKPD tersebut. Nah, di sini coba kelompok penyaji jelaskan bagaimana langkah-langkah tersebut. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Mila. Saya ulang kembali pertanyaannya. Bagaimana, apa saja langkah-langkah atau bagaimana langkah-langkah dalam mempersiapkan LKPD? Apakah seperti itu? Benar, moderator. Terima kasih kepada saudari Mila. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Kepada saudari Zulma Juwita, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya Zulna Juwita. Ingin bertanya, bagaimanakah cara mendesain alat peraga IPA dan apa saja pertimbangan kelayakan dalam pemilihan alat peraga IPA? Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Zulma. Saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimanakah cara mendesain alat peraga dan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain alat peraga IPA? Apakah itu? Baik, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang... Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak, baik, kami dari kelompok ingin mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Beri kami sedikit waktu terlebih dahulu. Terima kasih.
Baiklah, kami dari kelompok akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fitri Eka Susanti terlebih dahulu yang akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya, coba jelaskan apa saja karakteristik dari alat peraga. Alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik tertentu. Menurut Rus Effendi dalam Darhim 1986 halaman 14 menyatakan bahwa alat peraga yang digunakan harus memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, tahan lama atau terbuat dari bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola atau tidak rumit. Yang keempat, ukurannya sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika atau tidak mempersulit pemahaman sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang keenam, dapat memperjelas konsep atau tidak mempersulit pemahaman. Yang ketujuh, peragaan supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa. Yang kedelapan, bisa kita mengharapkan siswa belajar aktif atau sendiri atau berkelompok dengan menggunakan alat tersebut. Yang kesembilan, peraga itu dapat dimanipulasi, yaitu dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot, atau diambil dari susunannya. Dan yang ke-10, bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah atau banyak. Hanya itu yang bisa kelompok kami jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Fitri? Sekali lagi, apakah ada dari teman? Jika tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari saudari Mila Mariani yang akan dijawab oleh saudari Faradi Fatur. Kepada Faradi, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila Mariani. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah dalam persiapan LKPD? Nah, untuk menyusun perangkat pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD, dalam Nur Haidah 2014 halaman 28 menguraikan rambu-rambunya bahwa LKPD akan memuat paling tidak ada judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Langkah-langkah persiapan LKPD dijelaskan dalam Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 dalam Nur Haidah 2014 halaman 29, yaitu yang pertama ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Menyusun peta kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD yang harus sesuai dengan kompetensi dasar, materi pokok, dan pengalaman belajar. Yang keempat, penulisan LKPD. Langkah-langkahnya, yang pertama, perumusan kompetensi dasar harus dikuasai. Yang kedua, penentuan alat penilaian. Yang ketiga, penyusunan materi dari berbagai sumber. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, dan penilaian. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari. Hanya itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator.
Kepada Saudara Izan dipersilahkan. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf tidak dapat aktifkan kamera karena ada gangguan jaringan di sini. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok mengenai langkah-langkah dalam pembuatan LKPD. Yang pertama yaitu, pertama-tama Anda harus terlebih dahulu menyiapkan judul yang akan ditulis pada LKPD tersebut. Yang kedua, menulis kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut pada LKPD. Membuat kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan. Yang ketiga, menulis indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK, di mana indikator yang ditulis akan lebih baik jika membuat 2 indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing KD atau kompetensi dasar. Yang keempat, menulis tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mempelajari dengan media LKPD. Untuk tujuan pembelajaran harus memuat aspek ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Yang kelima itu menulis waktu penyelesaian LKPD. Tujuan adalah agar LKPD yang dikerjakan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga peserta didik dapat benar-benar memaksimalkan waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, menentukan teknik penilaian yang akan digunakan dalam proses pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketujuh, menuliskan petunjuk penggunaan LKPD. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami cara menggunakan dan mengerjakan kegiatan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Yang kedelapan, yang seperti kelompok katakan tadi, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penyelesaian LKPD. Tujuannya adalah membantu peserta didik dalam mempersiapkan alat dan bahan, sehingga semua peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan LKPD nantinya dapat terlengkapi dengan baik sehingga proses pengerjaan LKPD dapat lebih efektif. Kesembilan, menuliskan langkah-langkah kegiatan yang akan dikerjakan pada LKPD. Biasanya di dalam LKPD akan membuat atau berisikan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari pada saat itu. Yang ke-10 yaitu mempersiapkan waktu untuk mempresentasikan pengerjaan LKPD bagi tiap-tiap kelompoknya. Yang 11, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah berlangsung. Yang ke-12 yaitu guru ataupun kita memberikan penguatan berupa umpan balik sehingga tujuan pembelajaran dapat benar-benar tercapai. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan LKPD. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Izan. Karena waktu Zoom sebentar lagi habis, kita lanjut ke link Zoom selanjutnya. Kepada teman-teman dipersilakan masuk nanti. Bisa